Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik ya, yaitu tentang negara dan warga negara. Ya. Harapannya dengan diskusi tema ini ya, secara pengetahuan kita mendapat atau memiliki pengetahuan tentang negara dan warga negara. Secara implementasi kita dapat menjalankan hubungan negara dan warga negara dengan baik ya. Adapun materi dari tema ini yaitu pertama sejarah dan perkembangan ya negara dan warga negara. Yang kedua esensi dan urgensi ya tentang negara dan warga negara ya. Ketiga, bagaimana dinamika ya atau problematika dan tantangan ya hubungan negara dan warga negara. Terakhir, bagaimana peran negara atau pemerintah, peran masyarakat khususnya peran mahasiswa ya dalam mengimplementasikan hubungan negara dan warga negara. Baik, kita mulai diskusi tentang negara dan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Ayu Afriani Yunita dan rekan saya Bagas Firjiawan ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Negara dan Warga Negara. Pengertian negara. Kata negara berasal dari bahasa Latin, yaitu statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kewajiban negara. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan 5. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan. Kewajiban warga negara. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, seperti pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 2. Menghitung atau memperhitungkan pajak. 3. Membayar atau menyetor pajak yang terutang. Dan 4. Melaporkan pajak. Contoh hubungan negara dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pajak dan infrastruktur, warga negara membayar pajak yang merupakan kontribusi finansial kepada negara, sedangkan negara menggunakan uang pajak untuk membangun dan merawat infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Contoh nyata, warga membayar pajak penghasilan dan pajak kendaraan, dan sebagai gantinya, negara menyediakan fasilitas umum seperti jalan raya yang aman dan bebas hambatan. Bidang pendidikan, warga negara memiliki kewajiban untuk belajar dan mengikuti sistem pendidikan yang disediakan oleh negara. Sedangkan negara menyediakan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas, serta kurikulum yang sesuai dengan standar nasional. Contoh nyata, anak-anak mengikuti pendidikan di sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah
dan negara menyediakan dana untuk fasilitas pendidikan tersebut. Bidang kesehatan, warga negara membayar pajak dan berpartisipasi dalam program kesehatan seperti BPJS Kesehatan di Indonesia. Sedangkan negara menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas di rumah sakit dan puskesmas. Contoh nyata, warga negara yang terdaftar di BPJS Kesehatan mendapatkan akses pengobatan dan pelayanan medis dengan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian, partisipasi dalam pemilu. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memilih dalam pemilu, memberikan suara untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin negara. Negara menyelenggarakan pemilu secara adil dan bebas, serta menjaga integritas dan kerahasiaan pemilih. Contoh nyata, setiap 5 tahun warga negara Indonesia berpartisipasi dalam memilih presiden, gubernur, dan wakil rakyat, serta negara menyediakan fasilitas dan aturan yang memastikan pemilu berlangsung dengan adil. Keamanan dan ketertiban. Warga negara mengikuti aturan hukum dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban nasional. Negara menyediakan aparat keamanan, yaitu polisi dan tentara, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Contoh nyata, warga negara yang tertib membayar pajak dan mengikuti hukum, sementara negara menyediakan polisi dan tentara untuk menjaga ketertiban, serta sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa dan tindak pidana. Perlindungan lingkungan. Warga negara berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi polusi. Negara mengatur dan mengawasi kebijakan lingkungan, serta menyediakan fasilitas untuk pengelolaan sampah dan pelestarian alam. Contoh nyata, negara menerapkan peraturan pengelolaan sampah dan perlindungan hutan, sementara warga negara bertanggung jawab untuk memilah sampah dan ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Kewajiban militer. Jika berlaku, warga negara yang berada pada usia wajib militer menjalankan kewajiban untuk mengikuti wajib militer. Negara menyediakan pelatihan dan pembinaan untuk anggota wajib militer agar siap menjaga kedaulatan negara. Contoh nyata, di beberapa negara, warga negara yang sudah cukup umur diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer sebagai bagian dari kewajiban mereka kepada negara. Pengelolaan sumber daya alam. Warga negara berperan serta dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak ekosistem dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Contoh nyata, negara menetapkan undang-undang untuk pengelolaan hutan dan tambang, sementara warga mendukung kebijakan tersebut dengan tidak merusak lingkungan dan mematuhi aturan yang ada. Dalam sosial dan kebudayaan, warga negara berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya seperti upacara bendera, festival, atau tradisi lokal yang dihormati. Negara mengatur dan mendukung kegiatan sosial dan budaya melalui lembaga yang berkaitan dengan kebudayaan. Contoh nyata, warga negara ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan dan negara menyediakan fasilitas serta dukungan dalam menjaga kebudayaan dan tradisi lokal. Bagaimana sejarah negara dan warga negara Indonesia? Sejarah Indonesia berakar pada keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Wilayah Indonesia dikenal sebagai Nusantara sejak zaman kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pada abad ke-16, kolonialisme mulai berkembang dengan kedatangan Portugis, Belanda, dan bangsa Eropa lainnya. Penjajahan Belanda berlangsung lebih dari 300 tahun hingga munculnya gerakan nasionalisme di awal abad ke-20. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak berdirinya negara modern Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar hubungan negara dan warga negara, termasuk hak dan kewajiban negara. Bagaimana perkembangan saat ini negara dan warga negara Indonesia?
Saat ini, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan sistem pemerintahan presidensial. Perkembangan ekonomi, teknologi, dan sosial terjadi pesat, meskipun masih ada tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan korupsi. Warga negara Indonesia kini lebih terhubung melalui teknologi, aktif berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu, dan lebih sadar akan hak serta kewajiban mereka. Pendidikan dan pembangunan infrastruktur juga terus ditingkatkan. Bagaimana dinamika yang terjadi pada negara dan warga negara Indonesia? Dinamika yang terjadi pada negara dan warga negara Indonesia. Dalam politik dan demokrasi, dinamika politik cukup kompleks dengan persaingan antar partai dan isu polarisasi di masyarakat. Bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun masih ada tantangan dalam pemerataan pembangunan. Kemudian dalam sosial dan budaya, keberagaman budaya sering menjadi kekuatan namun juga memicu konflik bila tidak dikelola dengan baik. Untuk masalah lingkungan, masalah seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim terus menjadi perhatian. Dan untuk bidang teknologi, revolusi digital membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah. Apa saja tantangan yang dialami negara dan warga negara Indonesia? Tantangan yang dialami negara dan warga negara Indonesia antara lain korupsi dan birokrasi. Praktik korupsi masih menghambat kemajuan di berbagai sektor. Ketimpangan sosial, perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan. Terus ada radikalisme dan intoleransi, ancaman terhadap persatuan bangsa akibat ideologi ekstremis. Kemudian pembangunan infrastruktur, masih ada keterbatasan di wilayah-wilayah terpencil. Perubahan iklim, bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan akibat kerusakan lingkungan. Dan dalam teknologi dan cyber security, penyalahgunaan teknologi dan serangan cyber mengancam keamanan negara dan privasi warga. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengimplementasikan hubungan negara dan warga negara? Peran mahasiswa dalam mengimplementasikan hubungan antara negara dan warga negara adalah: 1. Sebagai penghubung aspirasi warga negara. Mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menyuarakan aspirasi masyarakat. Kedua, mengawal kebijakan pemerintah. Mahasiswa memiliki peran dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, atau yang merugikan rakyat. Mereka dapat melakukan pengawasan melalui aksi damai, advokasi, dan penelitian. Ketiga, edukasi warga negara. Mahasiswa bisa berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Keempat, mendorong demokrasi. Dalam sistem demokrasi, mahasiswa memiliki peran penting untuk memastikan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik seperti pemilu. Kelima, penerapan nilai kebangsaan. Mahasiswa juga berperan dalam memperkuat hubungan negara dan warga negara dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, penggerak perubahan sosial. Dengan inovasi dan ide-ide baru, mahasiswa dapat menciptakan program atau kegiatan yang memperbaiki hubungan antara negara dan warganya seperti program pemberdayaan masyarakat atau kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.